Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Mega Rofikotul Azizah. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gangguan perilaku atau conduct disorder. Mengapa gangguan perilaku atau conduct disorder ini sangat sulit untuk dideteksi? Nah, karena pada dasarnya setiap individu tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan juga pemahaman pada setiap masyarakat yang kurang, sehingga masyarakat tidak mengetahui apakah individu tersebut mengalami gangguan perilaku atau tidak. Langsung saja kita akan mengetahui tentang apa itu gangguan perilaku atau conduct disorder ini. Baik, menurut DSM-5, gangguan perilaku atau conduct disorder ini adalah pola tingkah laku yang dilakukan secara terus-menerus yang tidak bisa diterima oleh masyarakat atau norma yang ada dalam masyarakat tersebut. Nah, atau biasanya yang tidak sesuai dengan usia individu tersebut. Baik. Namun dalam definisi ini tidak langsung bisa dikatakan bahwa orang tersebut memiliki gangguan perilaku, sebab setiap individu tersebut memiliki karakteristik berbeda dan memiliki gangguan spesifik yang bisa lebih spesifik. Dalam DSM-5 dikatakan bahwa seseorang dapat dikatakan memenuhi kriteria ini jika menunjukkan 3 gejala spesifik sekurang-kurangnya selama 12 bulan, dan apabila dalam 6 bulan terakhir dia mengalami satu gejala spesifik, maka dia dikatakan mengalami gangguan perilaku. Nah, gejala tersebut adalah agresi terhadap orang atau binatang, suka berbohong atau mencuri, dan melanggar aturan. Baik, biasanya seseorang yang mengalami gangguan perilaku ini biasanya dia juga mengalami gangguan kepribadian seperti antisosial. Nah, gejala untuk gangguan penentang oposisi ada 3 jenis, seperti suasana hati yang mudah marah, perilaku argumentatif atau cenderung menentang, dan pembalas dendam. Jadi seorang yang mengalami gangguan perilaku ini dia itu seperti seorang yang patologi. Seorang yang mengalami gangguan perilaku ini biasanya orang tersebut juga mengalami gangguan kepribadian antisosial, di mana orang tersebut mengalami gejala-gejala seperti dia yang mudah marah, suka menentang, dan juga dia memiliki rasa untuk membalas dendamnya yang tinggi. Nah, di mana orang tersebut biasanya dikatakan juga sebagai orang yang mengalami patologi atau kenakalan terhadap masyarakat seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gangguan perilaku menurut atau perspektif dari teoritis. Nah, yang pertama yaitu teori behavior, yang di dalamnya para teoritisnya mengatakan bahwa gangguan perilaku merupakan atau terjadi karena adanya faktor eksternal atau dari lingkungannya. Nah, di mana adanya stimulus yang mengakibatkan seorang individu tersebut menghasilkan sebuah respon atau memberikan sebuah respon. Nah, respon tersebut ya sebuah perilaku patologi tersebut. Nah, jadi kaum behavior menganggap faktor eksternal dari seseorang akan sangat mempengaruhi perilaku yang ditunjukkan oleh pribadinya. Baik, yang selanjutnya yaitu teori psikodinamik atau psikoanalisa, yang di dalamnya belajar tentang alam bawah sadar seseorang, dan ini mencakup tentang id, ego, dan superego, dimana pada teori ini mengatakan bahwa gangguan perilaku ini akan timbul apabila id, ego, dan superegonya tidak berjalan dengan baik atau tidak seimbang, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu teori sosiologi. Menurut pandangan dari teori ini, bahwa gangguan perilaku terjadi karena ketidakmampuan individu dalam beradaptasi atau bersosialisasi dengan lingkungannya, sehingga mengakibatkan seorang individu tersebut mengalami gangguan perilaku seperti ini karena dia tidak merasa nyaman dengan lingkungannya. Yang terakhir yaitu teori ekologi. Teori ini hampir sama dengan teori behavior, yaitu
tentang lingkungan, bahwa seorang individu tersebut menganggap bahwa suatu perilaku akan sangat ditimbulkan dari lingkungan yang mempengaruhinya. Jadi menurut individu ini, menurut teori ekologi ini, bahwa individu ini gangguan perilakunya itu karena lingkungan yang tidak sesuai dengan dirinya. Baik, yang selanjutnya kita akan belajar mengenai perspektif penanganannya, yaitu dengan menggunakan psikoterapis. Nah, dalamnya ini kita dapat membantu klien kita untuk mengatasi perilaku abnormalnya atau gangguan perilakunya, serta kita dapat membantu seorang klien tersebut memecahkan masalahnya, serta dapat membantu klien tersebut menemukan potensi pada dirinya. Nah, namun dalam melakukan psikoterapi ini harus mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan kliennya. Baik, yang pertama yaitu psikodinamika atau psikoanalisa. Prinsipnya adalah membantu klien memperoleh insight mengenai dan mengatasi konflik alam bawah sadarnya. Jadi kita akan membantu klien kita menggali tentang alam bawah sadarnya sebagai akar dari permasalahannya dengan menggunakan metode penanganan perilaku abnormal dari sisi psikodinamika adalah asosiasi mimpi dan asosiasi bebas. Yang selanjutnya yaitu humanistik, berfokus pada pengalaman subjektif yang disadari oleh klien. Nah, terapi yang menggunakan jenis ini perlu memiliki kemampuan dalam menerima positif tanpa syarat dan empati. Teknik yang digunakan dalam terapi ini adalah client center terapi, di mana klien memiliki kecenderungan motivasional ke arah pertumbuhan, pemenuhan, kesehatan berdasarkan kualitas yang dimilikinya. Nah, yang selanjutnya yaitu sebagai contoh kasus gangguan perilaku. Nah, di Indonesia sendiri sudah banyak kasus gangguan perilaku pada anak. Nah, sebagai contohnya yaitu seorang anak pelajar, di mana biasanya atau lumrahnya seorang anak itu belajar, namun di sini contoh sebagai gangguan perilaku seorang anak tersebut sering memalak uang jajan temannya, mengganggu guru, mengganggu teman, atau lebih ke menjahili seperti itu, sering berbohong, dan juga tidak mematuhi aturan yang ada. Nah, dalam hal ini kita sebagai teman dekatnya atau keluarganya, kita harus lebih memperhatikan anak ini. Sebab apa? Sebab gangguan perilaku ini kalau dibiarkan akan terus berkembang sampai dia dewasa nanti. Nah, banyaknya jumlah anak mengalami gangguan perilaku ini membutuhkan penanganan yang serius dan juga adanya perhatian khusus dari keluarga. Nah, tentunya untuk memberikan intervensi yang tepat. Baik, menurut saya baik. Sebelumnya cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.